Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1773. Chapter 1773, The Exchange. Baik, kami akan mencoba yang terbaik. Tang Wulin setuju. Yu Guanzi berkata, menurut perhitungan kami saat ini, saya khawatir akan memakan waktu sekitar 10 hari bagi semua angkatan bersenjata kami untuk berkumpul. Kami sudah mulai sepenuhnya mengkonsolidasikan garis pertahanan. Kita bisa memulai serangan saat semua orang ada di sini. Master Sekte Tang, apakah ada batasan kemampuan Anda untuk mengubah kekuatan hidup dari makhluk abisal? Jika kita membunuh makhluk abisal dalam jarak yang jauh, apakah itu akan membuat kekuatan hidup mereka lepas darimu? Tidak diragukan lagi, pertanyaannya menunjukkan bahwa dia sedang bersiap untuk memobilisasi senjata pemusnah massal kapan saja. Tang Wulin berkata, saya masih tidak tahu apa batasan saya saat ini, tetapi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Life Sutri adalah bagian dari benih alam dari seluruh bidang benua Douluo kita. Ia merindukan kekuatan hidup lebih dari apapun. Semua kekuatan hidup yang aku serap menggunakan tombak naga emas disalurkan ke dalamnya. Saya hanya berfungsi sebagai jembatan. Karena itu tidak akan menguji ketahanan saya sementara itu masih membutuhkan lebih banyak kekuatan hidup. Yu Guanzi berkata, baiklah. Kami akan membutuhkan sisi Anda untuk bekerja dengan kami selama pertempuran terakhir. Kami juga akan mencurahkan segala upaya untuk memastikan keselamatan Anda, Guru Sekte Tang. Anda tidak perlu terlibat dalam pertempuran. Menyerap semua kekuatan hidup dari makhluk abisal yang telah kita bunuh akan menjadi layanan yang paling berjasa. Kami berharap bahwa kami tidak hanya dapat mengalahkan Abyssal Plane, tetapi juga memberikan pukulan yang sangat kuat kepada mereka sehingga mereka tidak akan pernah menyerang plane kami lagi. Tang Wulin mengangguk dengan tegas. Baik, jangan khawatir. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan Anda. Perbedaan terbesar dari 6.000 tahun lalu adalah mereka akhirnya menemukan cara untuk melemahkan makhluk abisal dalam arti sebenarnya. Yu Guanzi berkata, kami akan membahas tindakan selanjutnya dengan, aku akan pergi. Oh, Master Sekte Tang, jangan lupakan armor tempur 4 kata milikku. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk membenarkannya kepada klan. Juga, jika Anda siap untuk meminta bayaran untuk pekerjaan tempat di masa depan, pertimbangkan untuk memberi kami prioritas. Kami dapat membayar sebanyak yang Anda inginkan. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit. Kolonel Jenderal Yu, bisakah kita berhenti membahas armor perang 4 kata seperti kita sedang berbelanja bahan makanan? Yu Guanzi tertawa terbahak-bahak. Bagaimana bisa begitu? Oh iya, saya adalah teman baik dari Tuan Paman Anda. Kami sudah berteman sejak kecil. Lakukan itu karena pertimbangan untuknya. Paman Tuan Zhenhua. Tang Wulin segera merasa seperti dia telah diekspos. Tidak heran orang ini sebelum dirinya menyadari bahwa dia dapat melakukan pemurnian surgawi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yu Guanzi berdiri dan berkata, itu dia. Kami berencana untuk mempekerjakan dia untuk melayani di klan kami, namun dia menolak kami. Mungkin kamu tidak tahu tentang ini, tapi kami mensponsori paman tuanmu ketika dia masuk ke asosiasi pandai besi di masa lalu. Tang Wulin merasa menggigil di hatinya. Semua klan yang kuat ini sangat luar biasa, ya. Kolonel Jenderal Yu, ada sesuatu yang harus saya ingatkan kepada Anda. 10 hari agak terlalu lama. Jika Anda bisa, saya menyarankan Anda untuk melancarkan serangan umum secepat mungkin. Saya punya firasat buruk, persiapan Abyssal Plane kali ini mungkin bisa melebihi ekspektasi kita. Jika tidak, mereka tidak akan melancarkan serangan secara langsung. Selain itu, yang paling penting, kami tidak tahu sudah berapa lama sejak bagian itu dibuka. Ekspresi Yu Guanzi berubah sedikit. Dia mengangguk dengan serius. Tepat, saya akan mendorong semua pihak untuk bekerja secepat mungkin. Ada juga sesuatu yang harus saya ingatkan. Saya bukan satu-satunya orang yang membuat semua keputusan untuk pihak militer. Saya khawatir menteri mungkin memiliki pendapat berbeda. Meskipun dia tidak akan mengambil bagian dalam komando angkatan bersenjata secara langsung, dia bertanggung jawab untuk memobilisasi semua pasukan. Korps Angkatan Darat Barat dan Korps Angkatan Darat Barat Laut berada langsung di bawah yurisdiksinya. Korps Angkatan Darat Nordsea juga memiliki hubungan dekat dengan mereka. Tang Wulin mengucapkan selamat tinggal pada Yu Guanzi, dan ekspresi berubah serius segera setelah itu.
Meskipun Komandan Resimen Korps Tentara Pusat tidak menyatakannya secara terbuka, Tang Wulin dapat menguraikan makna di balik kata-katanya. Nama lengkap Militer Federal Douluo adalah Dewan Militer Federal Douluo. Ketua Dewan bertanggung jawab atas organisasi dan juga dikenal sebagai Menteri Militer. Dia memainkan peran yang menentukan di federasi. Menteri ini, Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Pusat Yu Guanzi, Komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut, dan Kepala Balai Aula Dewa Perang, Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas, dikenal sebagai tiga raja militer. Menyusul insiden di mana Chen Xinji dengan sengaja mengungkap informasi terkait surga abadi yang mengakibatkan direbutnya oleh Sekte Tang dan keputusannya untuk pensiun dari militer, hanya ada dua tokoh terkemuka yang tersisa di militer. Meskipun Chen Xinji memutuskan untuk kembali ke militer, situasinya masih berbeda dari masa lalu. Selama periode setelah dia pergi, banyak orang telah ditugaskan untuk mengambil alih yurisdiksi tradisionalnya. Yang terpenting, Tang Wulin dapat mengetahui dari kata-kata Yu Guanzi bahwa dia bukanlah pendukung pagoda jiwa dalam tiga raja, begitu pula Chen Xinji. Kemudian, orang yang tersisa hanya bisa menjadi menteri tituler yang merupakan komandan tertinggi militer federal. Selain itu, Yu Guanzi juga dengan sengaja menunjukkan yurisdiksi tradisional menteri ini. Itu termasuk tiga korps tentara besar. Kemudian, tidak ada keraguan bahwa dari sudut pandang militer, ketiga korps tentara ini mendukung pagoda jiwa. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak terganggu oleh informasi ini? Dengan banyak usaha, dia berhasil menemukan kesempatan untuk membalas dendam di pagoda roh dengan hormat. Jika dilihat dari semua sudut, bahkan kekuatan dan pendukung spirit pagoda pun tidak mungkin bisa membantu spirit pagoda pada saat itu. Sungguh sia-sia acara itu hancur karena kedatangan Abyssal Plane yang tiba-tiba. Akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan seperti ini di masa depan terlepas dari hasil pertarungan. Tentu saja, jika mereka kalah, semuanya akan diistirahatkan. Seluruh benua Douluo tidak akan ada lagi. Bahkan jika mereka menang, tidak akan sulit bagi pagoda jiwa untuk menciptakan reputasi terhormat untuk diri mereka sendiri. Layanan berjasa mereka dalam perang besar bisa mendapatkan dukungan dari para maestro militer. Pada titik itu, mereka harus menanggung tekanan opini publik jika mereka ingin membalas dendam di pagoda jiwa sekali lagi. Tang Wulin tidak mempermasalahkannya sendiri, tetapi dia harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap akademi dan sekte Tang. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pagoda jiwa benar-benar beruntung. Jika Tang Wulin diberi kesempatan lagi, mungkin dia akan menghancurkan pagoda roh sepenuhnya. Kendaraan militer berdesir satu demi satu di jalan raya. Jalan masuk ke jalan sekitarnya ditutup sementara, seolah-olah untuk pemeriksaan dan perbaikan rutin. Untuk mencegah kepanikan publik, Federasi telah mulai membatasi media untuk memuat informasi apapun yang berhubungan dengan utara. Oleh karena itu, bahkan anggota media yang berpengetahuan luas hanya mengetahui bahwa Federasi sedang memobilisasi sejumlah besar angkatan bersenjatanya. Situasi ini sebenarnya telah terjadi sebelumnya ketika Federasi mengobarkan perang melawan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Dou. Upaya pertama berakhir dengan mereka kembali dalam kegagalan tanpa kemuliaan untuk ditampilkan dan yang berikutnya tersendat bahkan sebelum dimulai. Akibatnya, media sudah terbiasa dengan militer yang mengerahkan kekuatannya. Banyak orang menyebarkan informasi bahwa Federasi akan berperang melawan Kekaisaran Bintang Luo dan Kerajaan Dou Spirit sekali lagi secara pribadi. Oleh karena itu, Federasi merahasiakan informasi tersebut untuk mencegah situasi sebenarnya terungkap. Bagian dalam benua tetap damai seperti biasa. Sebagian besar penduduk hanya senang mengetahui bahwa Federasi mengirim pasukan. Lagi pula, mereka berasumsi bahwa Federasi selalu merupakan kekuatan paling kuat di seluruh planet, tak tertandingi di seluruh dunia. Sementara itu, sederet orang duduk dengan rapi di dalam kendaraan militer yang besar. Interior kendaraan didekorasi dengan elegan. Itu dilengkapi dengan sofa yang luas dan nyaman, bersama dengan meja dan kamar kecil. Bahkan, ada tempat tidur untuk istirahat yang terletak di ruang geladak. Kendaraan itu bisa digunakan untuk mengangkut belasan orang dan masih sangat luas. Hanya ada segelintir orang di dalam kendaraan saat ini. Seragam militer putih Guyuena yang disetrika rapi melengkapi rambut perak dan mata ungunya, meningkatkan sikap heroiknya. Dia tampak tangguh dan berwibawa. Seragam itu juga menonjolkan sosoknya yang sempurna. Rambut peraknya diikat menjadi ekor kuda rapi di belakang kepalanya. Satu bintang jenderal menghiasi papan bahu. Ada beberapa orang lagi di dalam kendaraan, serta satu orang yang terbaring di tempat tidur. Yang ada di tempat tidur adalah Pagoda Master of the Spirit Pagoda Muda.
Dia adalah penerus klan Qiangu, Qiangu Zhangting. Dia tampak seperti sedang tidur nyenyak dan dia memiliki senyum puas di wajahnya. Soul Land 3 Chapter 1774. Chapter 1774, Rencana Gu Yuena. Gu Yuena duduk di sofa dengan mata terpejam, tapi orang bisa tahu dari kelopak matanya yang mengedipkan mata bahwa dia tidak tidur atau bermeditasi. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Ada juga beberapa orang lagi di sana. Pria itu berambut hitam panjang dengan sehelai untaian emas dan pangkat seorang kolonel senior disematkan di pundaknya. Orang lain masing-masing memiliki sosok yang berbeda. Yang mulia, apakah kami benar-benar akan membantu umat manusia melawan Abyssal kali ini? Tanya pria berambut hitam dengan suara yang dalam. Mata Gu Yuena tetap tertutup. Tidak mungkin ada sesuatu yang bisa bertahan hidup tanpa fondasinya. Saat benua Douluo hilang, bagaimana kita akan bertahan? Apalagi ini juga merupakan kesempatan bagi kami. Saya pernah bersentuhan dengan Abyssal Plane sekali di masa lalu. Makhluk Abyssal ini mengerikan, dan mereka ratusan kali lebih rakus dari manusia. Mereka bisa melahap segalanya, sampai ke kekuatan hidup, di plane ini. Kita tidak pernah bisa membiarkan mereka mencapai plane ini apapun yang terjadi. Dalam hal ini, kami memiliki musuh bersama dengan manusia. Ini adalah kesempatan yang harus kita ambil. Di masa lalu, 2 tulang rusuk Dewa Naga dilepaskan mengikuti evolusinya, ketika diubah menjadi 2 tombak naga. Ada lebih dari sekedar tombak naga emas yang mampu melahap energi Abyssal. Di sisi lain, pangkat Abyssal Plane lebih unggul dari plane benua Douluo. Jika kita bisa melahap cukup kekuatan hidup, mungkin aku bisa memulihkan sebagian kekuatan Dewa Naga juga. Pria berbaju hitam itu terdiam beberapa saat sebelum berkata, ini benar-benar kesempatan yang bagus. Yang mulia, jika Anda bisa melahap Tang Wulin juga, Anda pasti bisa pulih dan menjadi dewa sekali lagi. Pada saat itu, umat manusia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerah pada manipulasi kita. Kami benar-benar tidak dapat melewatkan kesempatan ini lagi. Setelah mendengarkan kata-katanya, Gu Yuena akhirnya membuka matanya dan melihat ke arah pria berpakaian hitam itu. Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya apa yang harus dilakukan? Pria berbaju hitam memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Yang mulia, saya ingin tahu apakah saya harus mengatakan ini. Saya tahu Anda memiliki pendapat Anda, tetapi Anda benar-benar terlalu ragu-ragu dan ragu-ragu dalam hal Tang Wulin. Keraguan-raguan pasti mengarah pada masalah. Tingkat pertumbuhan Tang Wulin telah melampaui harapan kami. Selain itu, dia memiliki banyak pembantu di sekitarnya. Pada titik ini, saya tidak yakin dapat mengalahkannya dengan pasti. Raja Naga Emas mewarisi tubuh Dewa Naga dan juga semua emosi negatif. Setelah dia benar-benar mengasimilasi kekuatan Raja Naga Emas, aku takut bahkan kamu tidak akan bisa menghentikannya. Begitu instingnya untuk membantai dan menghancurkan dilepaskan, itu pasti akan menghasilkan bencana besar. Gu Yuena menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia berkata, saya pikir Anda mengandalkan bencana besar yang terjadi. Manusia merupakan mayoritas terbesar di dunia ini. Bahkan jika dia menyebabkan bencana, itu akan menyerang umat manusia. Pria berbaju hitam itu tertegun sejenak. Yang mulia, Anda. Gu Yuena melambaikan tangannya untuk memecatnya. Jangan bicarakan ini lagi. Saya punya ide sendiri dan saya sudah menyusun rencana. Dewa Naga akan kembali. Pada titik ini, gumpalan kedalaman menyebar dari matanya. Laki-laki berbaju hitam itu sama sekali tidak mempengaruhi perasaannya. Beberapa orang di sekitarnya dapat dengan jelas melihat tekad dan ketekunan di matanya. Pria berbaju hitam tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu betul bahwa Gu Yuena tidak dapat dibujuk dalam keadaan seperti itu dan tidak ada artinya baginya untuk terus berbicara. Gu Yuena menutup matanya sekali lagi. Dia tidak bisa melupakan bayangannya dari pikirannya. Dia melihatnya dari dekat beberapa hari yang lalu dan merasakan sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya ketika dia bertemu dengan tatapannya. Itu dipenuhi dengan kerinduan dan kesedihan. Seolah-olah matanya bertanya mengapa dia masih tidak bersamanya. Mungkin, dia telah menemukan sesuatu juga. Dia bisa menggunakan ketiadaan kekuatannya di tahun-tahun sebelumnya sebagai alasan untuk menundanya, tapi dia telah menjadi begitu kuat pada saat ini. Dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang mendukungnya, hampir tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya lagi. Alasan lain apa yang bisa dia gunakan? Meski begitu, dia masih tidak pernah kembali padanya selama ini. Itu karena dia benar-benar tidak mampu melakukan itu pada saat ini. Wulin, rencananya nyata.
Saya sudah punya rencana sendiri. Anda mungkin membenci saya, Anda mungkin menyalahkan saya, tetapi hanya ini yang bisa saya lakukan. Itu satu-satunya cara yang bisa saya pikirkan. Bagaimanapun, aku adalah Raja Naga Perak yang berdiri melawanmu. Mungkin situasi yang ideal sekarang adalah menunggu rencana saya berhasil. Tahukah kamu bahwa aku sangat ingin bersamamu? Saya ingin berada di sisi Anda setiap saat. Gu Yuena mengerutkan bibir merahnya dan mengepalkan tinjunya secara naluriah. Tidak lama kemudian dia bisa melihatnya lagi. Setidaknya, dia akhirnya bisa bertarung bersamanya sekali lagi dalam perang melawan Legiun Abyssal, kan? Mungkin, ini akan menjadi terakhir kalinya dia bisa berhubungan dekat dengannya dan kesempatan terakhir bagi mereka untuk bertarung bersama. Saya harus menghargai setiap hari yang datang setelah ini. Setidaknya, masih ada waktu sebelum rencana terakhir saya. Terlepas dari bagaimana rencananya berakhir, saya masih menjadi diri saya sendiri untuk saat ini. Saya masih bisa berhubungan dekat dengannya. Legiun Abyssal jauh lebih tenang dari yang diharapkan. Dengan militer federal melanjutkan perjalanannya ke utara ke garnisun, kemungkinan serangan mendadak dari Legiun Abyssal juga semakin berkurang. Korps tentara Issea dan tentara Dewa Laut tiba secara berurutan. Mereka bergabung dengan Korps Angkatan Darat Laut Utara untuk memblokade seluruh ruang laut. Di tingkat dasar, selain Korps Angkatan Darat Selatan yang terlalu jauh, Korps Angkatan Darat Utara, Korps Angkatan Darat Pusat, Korps Angkatan Darat Barat, Korps Angkatan Darat Barat Laut lainnya semuanya dikumpulkan dan dipersiapkan. 7 dari 8 korps tentara federal yang besar sudah ada di sana, dengan hanya Korps Tentara Selatan yang hilang. Tidak hanya itu, bahkan Komandan Resimen Tentara Dewa Darah, Cermin Cerah Douluo Zhang Huanyun, memimpin pasukan elit dan datang ke sana juga. Tidak banyak orang dalam pasukan, tetapi mereka semua adalah prajurit elit berpengalaman dalam melawan makhluk abisal. Di seluruh militer federal, tentara Dewa Darah memiliki pengalaman paling banyak berurusan dengan Abyssal Plane. Tidak diragukan lagi bahwa mereka akan mampu memberikan wawasan yang paling luas bagi angkatan bersenjata. Tang Wulin dan timnya telah ditempatkan di puncak gunung tempat Life Subtree tumbuh selama ini. Life Subtree tumbuh dengan sehat dan kuat, dan itu bisa dilihat dari jauh. Bahkan jika seseorang tidak bisa merasakan auranya, itu memancarkan sensasi yang menenangkan hati dan pikirannya hanya dengan melihatnya. Sumber kehidupan yang tebal juga tampaknya telah berubah menjadi sumber kehidupan seluruh pasukan. Korps Tentara Pusat ditempatkan di sekitar puncak pegunungan ini. Senjata pertahanan jiwa yang paling mematikan juga dipasang di area terdekat. Yu Guanzi menepati janjinya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan mereka dalam mempertahankan Life Subtree. Garis pertahanan telah diperkuat. Perbekalan yang dibutuhkan diangkut dalam arus tak berujung dengan penambahan beberapa korps tentara. Dapat dikatakan bahwa angkatan bersenjata paling tangguh dari seluruh federasi, bahkan seluruh planet Douluo, berkumpul di sana. Pusat kekuatan dari War God Hall, Spirit Pagoda, dan beberapa organisasi master jiwa hebat lainnya yang dimobilisasi oleh militer semuanya telah datang. Sekelompok orang yang menakutkan berkumpul di tempat yang sama. Militer federal juga berada dalam kondisi puncak. Sebuah pos komando sementara dibangun di dalam posisi pertahanan Korps Angkatan Darat Pusat. Saat itu, pos tersebut ramai dikunjungi orang. Meja rapat di pos komando memiliki panjang lebih dari belasan meter. Itu bisa menampung lebih dari 30 orang. Orang-orang terbaik di federasi telah memenuhi semua kursi di sekitar meja panjang. Hanya ada ruang berdiri untuk banyak perwira jenderal besar dan perwira letnan jenderal. 2 orang duduk berdampingan di kursi utama. Mereka berdua adalah kolonel jenderal dilihat dari lambang militer yang disematkan di bahu mereka. Keduanya adalah Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas dan Divine Bruce Douluo Yu Guanzi. 2 dari 3 raja militer ada di sana. Selain itu, kedua orang itu juga merupakan Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo. Perwakilan dari masing-masing organisasi master jiwa terhebat duduk dalam barisan lurus di sisi kiri mereka. Orang yang duduk di kursi utama di sebelah kiri adalah perwakilan dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, pemimpin dari 2 organisasi besar ini, Kaisar Naga Douluo Tang Wulin. Dia adalah satu-satunya perwakilan dari Akademi Shrek dan Sekte Tang yang duduk di meja rapat, sementara 4 peserta lainnya berdiri tidak jauh darinya. Soul Land 3 Chapter 1775. Chapter 1775, The Western Army Corps and the Northwest Army Corps. Keempat orang itu adalah Yuanen Zentian, Yuanen Tiandang, Qilin Douluo Tongyu, dan juga Douluo Zhang Xin dari Sekte Tang. Ya, mereka adalah 4 limit Douluos yang hebat.
Persis seperti apa yang dikatakan Douluo yang asmara sebelum keberangkatan mereka. Tang Wulin harus dilindungi oleh 4 limit Douluo setiap saat ketika mereka berada di garis depan medan perang. Akibatnya, dia langsung menarik perhatian orang-orang ketika dia membawa 4 limit Douluo ke pos komando. Mereka dengan status limit Douluo diizinkan untuk duduk di meja rapat secara alami. Namun, keempat limit Douluo ini memilih untuk berdiri di belakang Tang Wulin. Mereka tidak menyadari orang lain di sekitar mereka, kecuali Douluo yang asmara yang menyapa kenalannya. Skycrosser Douluo Guan Yue duduk di sebelah kanan Tang Wulin. Dia adalah Master Hall yang baru diangkat dari War God Hall dan juga limit Douluo. Di sebelahnya adalah Master Pagoda Spirit Pagoda Qiangu Dongfeng yang kehilangan lengannya baru-baru ini. Rupanya, sulit untuk mengatakan bahwa Qiangu Dongfeng menyimpan dendam terhadap Tang Wulin. Dia pendiam dan ekspresinya sangat tenang seolah-olah apapun yang terjadi di sekitarnya tidak menjadi perhatiannya. Orang yang duduk di sebelahnya juga dari Shrek. Dia adalah tubuh Douluo Aruheng. Muye juga telah tiba belum lama ini. Namun, Aruheng ada di sana sebagai perwakilan dari Sekte Tubuh sejak Muye secara resmi menyerahkan posisi Master Sekte Tubuh kepadanya. Aruheng telah membuktikan kekuatan tubuh emas anti bocornya ketika dia berada di War God Hall. Oleh karena itu, Sekte Tubuh duduk di sebelah Pagoda Roh. Bersama-sama, mereka membentuk 5 organisasi besar. Ini adalah pertama kalinya Sekte Tubuh diberi status seperti itu setelah hampir 1000 tahun. Kera raksasa Titan seharusnya menikmati hak istimewa yang sama, tetapi Yuanen Zentian bersikeras bahwa dia adalah anggota Akademi Shrek dan menolak untuk mengambil bagian dalam pertemuan ini dengan identitas klannya. Orang-orang yang mengikuti Aruheng adalah pemimpin dari beberapa organisasi master jiwa besar lainnya. Banyak dari orang-orang ini berasal dari klan terkenal dan kuat dengan garis keturunan yang panjang. Misalnya, ada klan Naga Tuan Listrik Biru yang pernah ditiru Tang Wulin sebagai anggotanya. Ada juga klan Pagoda 9 Harta Karun yang sangat kuat yang terkenal sebagai sistem pendukung nomor 1 di benua itu. Selanjutnya, ada klan yang menarik perhatian Tang Wulin. Itu karena dia terkait dengan klan ini dalam arti tertentu. Itu dikenal sebagai klan Langit Jernih. Master Sekte klan saat ini adalah pria parubaya yang berusia di atas 40 tahun. Ketika dia muncul, Tang Wulin yang duduk di kursi utama sayap kiri sangat terkejut. Siapakah klan Langit Jernih? Justru ayahnya, klan Tang San. Klan Langit yang jelas, klan Naga Penguasa Listrik Biru, dan klan Pagoda Berkilau 7 Harta Karun dikenal sebagai 3 klan yang sangat kuat. Menjadi klan terkuat, mereka terkenal sejak zaman itu. Akhirnya, banyak klan dari zaman yang sama mulai menurun dan tidak ada lagi, hanya menyisakan 3 klan besar ini dengan garis keturunan yang panjang. Bisa dibayangkan betapa dalam warisan mereka. Mirip dengan klan tubuh, setiap klan menghadapi masalah karena tidak dapat menghasilkan Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo yang mengakibatkan penurunan klan secara bertahap. Namun demikian, Tang Wulin merasakan kedekatan dengan Master Sekte dari Clear Sky Clan. Baik itu ayahnya Tang San, kakeknya Tang Hao, atau bahkan kakek buyutnya Tang Chen, mereka semua berasal dari klan ini. Clear Sky Hammer milik Clear Sky Clan adalah jiwa alat tipe penyerangan Tang San yang paling kuat di zaman itu. Itu juga salah satu dari 2 jiwa bela diri yang hebat dari Tang San. Sungguh disayangkan bahwa Tang Wulin hanya mewarisi Kaisar Blue Silver dari Tang San, dan bukan jiwa bela diri kedua Tang San juga. Personel militer berpangkat tinggi duduk di sayap kanan kursi utama. Misalnya, Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara Guo Zhenfeng hanya dapat duduk di kursi paling belakang di sayap ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia memiliki kualifikasi terendah dari semuanya. Selain itu, Korps Tentara Utara adalah yang terlemah dari semua korps tentara. Kursi utama di sisi kanan diambil oleh seorang lelaki tua dengan pangkat kolonel jenderal yang serupa. Dia tampak sangat ganas. Dia memiliki kulit gelap, mata besar sedikit melotot yang tampak seperti lonceng tembaga. Dia tampak mirip dengan setan mengerikan bergigi panjang. Orang ini duduk tepat di seberang Tang Wulin. Dia menilai Tang Wulin dengan matanya yang galak dan serius. Dia adalah Dong Xian, Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat. Dia adalah seorang maestro militer dan pernah dianggap sebagai tentara top dan gagah berani di masa lalu. Dia adalah limit Douluo yang jiwa bela dirinya adalah serigala berwajah hijau dengan julukan Serigala Ganas. Serigala berwajah hijau sebenarnya adalah jiwa bela diri biasa. Namun, justru karena fakta inilah dia mendapatkan ketenarannya di militer pada suatu waktu. Semua orang sangat menyadari bahwa semakin tinggi kualitas jiwa bela diri Master Jiwa,
semakin tinggi kemungkinan Master Jiwa mencapai peringkat yang lebih tinggi. Di sisi lain, bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi seorang Master Jiwa untuk menumbuhkan jiwa bela diri biasa seperti serigala berwajah hijau ke peringkat limit Douluo. Jika bukan karena proses varian, mustahil bagi Dong Xian untuk mencapai peringkat limit Douluo. Korps Angkatan Darat Barat sangat kuat, hanya berada di urutan kedua setelah Korps Angkatan Darat Pusat di Militer Federal. Mereka ditempatkan di perbatasan barat dan, di satu sisi, bertindak sebagai bala bantuan bagi tentara Dewa Darah. Jika sesuatu terjadi pada tentara Dewa Darah yang menjaga jalur abisal, Korps Tentara Barat akan menjadi yang pertama mendukung tentara Dewa Darah. Serigala ganas Douluo tampak agak tua, tetapi dia sebenarnya baru berusia lebih dari 60 tahun. Dia terkenal sebagai penerus Chen Xinji dan mungkin bisa ditempatkan di War God Hall berikutnya. Orang yang duduk di sebelahnya adalah kenalan lama Tang Wulin. Dia adalah Komandan Resimen Tentara Dewa Darah, Kolonel Jenderal Bright Mirror Douluo Zhang Huanyu. Di sampingnya adalah Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat Laut. Dia adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang baik, lembut, dan halus. Dia anggun dan selalu tersenyum. Kolonel Jenderal memancarkan kehadiran yang tenang. Siapapun yang mengenal pria ini tahu bahwa dia licik seperti rubah. Dia terkenal sebagai prajurit yang lihai di ketentaraan. Dia memimpin Korps Tentara Northwest selama bertahun-tahun dan mengubahnya menjadi tentara dengan reputasi yang terus berkembang. Di Federasi, Korps Angkatan Darat Pusat, Korps Angkatan Darat Barat Laut, dan Korps Angkatan Darat Barat dikenal sebagai tiga angkatan darat yang besar. Di sisi lain, Tentara Dewa Laut, Korps Tentara Issea, dan Korps Angkatan Darat Laut Utara dikenal sebagai tiga kekuatan angkatan laut yang hebat. Sebagai perbandingan, Korps Tentara Utara dan Korps Tentara Selatan adalah angkatan bersenjata yang lebih lemah. Korps Tentara Utara ditempatkan di Tule, lokasi yang kurang strategis. Itu hampir tidak layak untuk dipertahankan. Selain itu, sulit untuk mengalokasikan sumber daya karena lokasinya yang terpencil. Oleh karena itu, prajurit yang lebih baik menolak untuk ditempatkan di Tule. Demikian pula, Korps Tentara Selatan tidak bisa menjadi kuat karena kedekatannya dengan tentara Dewa Laut. Faktanya, Korps Tentara Selatan adalah satu-satunya tentara di bawah yurisdiksi klan. Dalam keadaan tertentu, perintah klan Malaikat Suci lebih berwibawa daripada markas militer. Akibatnya, mereka menerima lebih sedikit sumber daya dari Federasi. Juga, mereka selalu membutuhkan subsidi dari klan Malaikat Suci. Jika 8 korps tentara besar harus diberi peringkat sesuai dengan kekuatan mereka dalam urutan menurun, itu adalah Korps Angkatan Darat Pusat, Tentara Dewa Laut, Korps Angkatan Darat Barat, Korps Angkatan Darat Barat Laut, Korps Angkatan Darat Issea, Korps Angkatan Darat Laut Utara, Korps Tentara Selatan, dan yang tak kalah pentingnya, Korps Tentara Utara. Komandan Resimen Korps Tentara Barat Laut adalah Yin Mosang, seorang Hyper Douluo dengan Silver Frost Painted Halberd sebagai jiwa bela dirinya. Meskipun dia bukan limit Douluo, dia duduk setelah Zhang Huanyun karena Korps Tentara Northwest menduduki peringkat ketiga di Korps Tentara. Di sampingnya adalah seorang Kolonel Jenderal. Dia tidak lain adalah Herles Douluo Cao Dezi. Dia mengenakan seragam militer, karena dia tidak lagi mewakili Sekte Tang tetapi Batalion Dewa Darah Tentara Dewa Darah. Di pos komando, pangkatnya adalah seorang Kolonel Jenderal. Setelah Cao Dezi, ada Komandan Resimen Korps Tentara Utara Guo Zhenfeng. Bersama dengan para maestro militer ini, ada personel berpangkat tinggi lainnya dari Departemen Utama yang bertanggung jawab atas logistik dan layanan pengintaian. Sebagian besar pusat kekuatan teratas Federasi Douluo dan personel militer berpangkat tinggi berkumpul di sini hari ini. Di ruang pertemuan yang luas, ada lebih dari 10 limit Douluo. Sangat jarang melihat pemandangan yang begitu megah di Federasi Douluo. Soul Land 3 Chapter 1776. Chapter 1776, Dewan Perang. Banyak personel militer berpangkat tinggi yang berdiri di pinggiran adalah perwakilan dari angkatan bersenjata besar di benua Douluo. Beberapa tidak puas karena kurangnya kursi di ruang pertemuan. Bagaimanapun, tidak ada yang berani menolak setelah merasakan aura 4 orang yang berdiri di belakang Tang Wulin. Jika bahkan limit Douluos berdiri, apalagi yang bisa mereka katakan? Setelah pertempuran dengan Pagoda Roh dan dengan situasi saat ini, siapapun dapat mengatakan bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang berada di puncaknya sekali lagi. Yu Guanzi melirik Chen Xinji di sampingnya. Chen Xinji mengangguk ke arahnya. Divine Bruce Douluo mengeluarkan batuk untuk menarik perhatian orang-orang. Sekaligus, seluruh adegan menjadi tenang.
Tatapan Yu Guanzi menyapu masing-masing perwakilan dari organisasi besar para master jiwa di sayap kiri. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Pertama, saya ingin mewakili markas militer untuk menyambut perwakilan dari setiap organisasi besar. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk bergabung dengan kami dalam berperang melawan musuh yang tangguh selama krisis ini. Orang-orang mengangguk setuju. Yu Guanzi berbicara dengan suara yang dalam. Saya yakin semua orang telah membaca informasi yang berhubungan dengan Abyssal Plane. Musuh jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jangankan semua orang di sini, ini pertama kalinya aku bertemu lawan seperti itu. Semua informasi yang kami miliki di Abyssal Plane dikumpulkan dari perang besar 6.000 tahun lalu dan dari tentara Dewa Darah yang telah menjaga jalur Abyssal selama beberapa ribu tahun. Saya ingin mewakili markas besar militer untuk memuji layanan berjasa yang diberikan oleh Korps Angkatan Darat Utara. Mereka telah mengorbankan lebih dari 60.000 tentara untuk menghentikan musuh yang kuat di luar benua kita. Komandan Resimen Guo memimpin anak buahnya ke medan perang dan hampir kehilangan nyawanya di medan perang. Meski tahu mereka bukan tandingan musuh, mereka bertempur dengan gagah berani. Seluruh pasukan harus belajar dari mereka. Anda telah meninggalkan pengingat yang luar biasa di buku militer tentang layanan berjasa. Pidato Yu Guanzi disampaikan dengan perasaan dan antusiasme yang dalam. Bibir Guo Zhenfeng terkatup rapat dan matanya merah karena kesedihan. Itu adalah 60.000 tentara yang tewas. Itu adalah 60.000 saudara seperjuangannya. Komandan Resimen Guo, saya mewakili markas militer untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada Anda. Saat dia berbicara, Yu Guanzi berdiri dan memberikan salam militer kepada Guo Zhenfeng. Guo Zhenfeng berdiri tegak secara bersamaan untuk membalas salam. Komandan tertinggi, saya tidak ingin pujian pribadi. Saya ingin meminta federasi untuk memberikan hadiah kepada keluarga tentara yang telah meninggal. Mereka adalah orang-orang baik dan semua kemuliaan harus menjadi milik mereka. Setelah mengatakan itu, air mata mengalir di wajah Komandan Resimen Korps Tentara Utara. Tentara kita sudah sangat menderita. Federasi akan memastikan anggota keluarga mereka diberi penghargaan. Saya bisa jamin itu, kata Yu Guanzi dengan serius. Terima kasih, Komandan tertinggi. Mereka duduk sekali lagi. Tatapan Yu Guanzi menyapu wajah setiap orang. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kita hampir selesai mengumpulkan angkatan bersenjata kita bersama. Korps Tentara Selatan akan tiba dalam beberapa hari lagi. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena kami belum mengetahui jumlah pembangkit tenaga dari Abyssal Plane yang telah tiba di benua Douluo. Kita harus menyelesaikan misi dalam satu pukulan jika memungkinkan dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan mengalihkan pandangannya ke arah Tang Wulin yang duduk di kursi utama kiri. Saya yakin semua orang telah melihat rekaman video dan membaca informasinya. Senjata Dewa Guru Sekte Tang, tombak naga emas adalah satu-satunya senjata kami yang mampu menekan Abyssal Plane saat ini. Dibandingkan dengan 6.000 tahun yang lalu, kami beruntung karena kami memiliki kemampuan untuk melemahkan musuh sekarang. Oleh karena itu, saya ingin mengusulkan agar kami bekerja dengan Master Sekte Tang sebagai inti kami dalam pertempuran terakhir berikut. Pada saat yang sama, kami akan mencurahkan semua upaya kami untuk melemahkan makhluk Abyssal, jika tidak membunuh mereka. Jika tidak ada keberatan dari Floor, kami akan melanjutkan dengan membahas rencana strategis berikutnya. Tidak mungkin menyembunyikan fakta bahwa tombak naga emas bisa melahap energi Abyssal. Tombak adalah senjata terkuat Federasi melawan Abyssal Plane. Sangat tidak mungkin untuk menyembunyikan kebenaran lagi saat ini. Tang Wulin merasa itu adalah tugasnya. Itu juga merupakan kesempatan bagus untuk pohon kehidupan kuno. Selain itu, banyak Feng Hao Douluo dari Sekte Tang dan Akademi Shrek datang untuk melindunginya. Selain Raja Petapa Abyssal, tidak mudah bagi Feng Hao Douluo peringkat Raja dari Abyssal Plane untuk menyakiti Tang Wulin. Bagaimanapun, dia dilindungi oleh banyak limit Douluos dan juga Life Sutri. Mohon tunggu sebentar. Saat Yu Guanzi hendak melanjutkan dengan merencanakan strategi, suara canggung tiba-tiba terdengar. Orang-orang mengalihkan perhatian mereka ke arah asal suara itu. Itu adalah suara dari Master Pagoda Roh Pagoda, Qiangu Dongfeng. Yu Guanzi sedikit mengernyit. Apakah ada keberatan dari Anda, Master Pagoda Jiwa? Saya harus mengingatkan Anda bahwa kita sedang dihadapkan dengan musuh yang tangguh sekarang. Anda harus melepaskan dendam pribadi masa lalu Anda. Jika ada yang mengacaukan seluruh situasi karena alasan pribadi, orang itu akan dianggap sebagai penjahat federasi. Qiangu Dongfeng tersenyum dengan tenang. Komandan tertinggi,
jangan langsung mengambil kesimpulan. Karena kamu meminta semua orang untuk maju membahas rencana pertempuran, maka kita harus berdiskusi dengan baik, bukan? Kita tidak bisa begitu saja menghentikan siapapun untuk memberikan pendapat mereka, bukan? Sinar bersinar di mata Yu Guanzi. Silakan, Master Pagoda Qiangu. Qiangu Dongfeng berkata, saya tidak keberatan setelah membaca informasi yang diberikan. Tentu saja, saya setuju bahwa operasi harus segera dimulai. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan malapetaka yang dibawa oleh makhluk abisal. Namun, saya merasa agak berisiko bagi Tang Wulin sendirian untuk menjadi inti dari keseluruhan operasi. Jika sesuatu terjadi padanya, satu gerakan ceroboh bisa menyebabkan hilangnya seluruh pertempuran, kan? Oh, masalah apa yang Anda antisipasi, Master Pagoda Qiangu? Tanya Yu Guanzi dengan tenang. Namun, orang-orang yang mengenalnya tahu, meskipun penampilan sang maestro militer itu tenang, bahwa suasana hatinya sedang buruk. Qiangu Dongfeng langsung ke pokok permasalahan. Dia tersenyum dan berkata, ini masalahnya, Panglima tertinggi. Terlepas dari Sekte Tang, pagoda jiwa kami memiliki senjata dewa yang mampu melahap energi Abyssal Plane. Inilah mengapa saya keberatan dengan proposal memilih Master Sekte Tang sebagai intinya. Begitu kata-kata itu diucapkan, ruang pertemuan menjadi sedikit ribut. Bahkan Tang Wulin tercengang. Pagoda roh memiliki senjata dewa juga. Jika pagoda roh memiliki senjata dewa seperti itu, mengapa mereka tidak menggunakannya 6.000 tahun yang lalu? Dia menoleh ke samping dan melihat ke arah Qiangu Dongfeng dengan tatapan heran. Qiangu Dongfeng tidak menatapnya, sambil terus menatap Yu Guanzi. Jika Anda bisa membuktikannya, itu akan menjadi hal yang baik untuk perang, tentunya, kata Yu Guanzi tanpa ragu sedikit pun. Tak perlu dikatakan, memiliki dua inti jelas lebih menguntungkan daripada hanya memiliki satu. Qiangu Dongfeng mengangkat tangannya dan memanggil seseorang di belakangnya. Orang itu lalu masuk perlahan. Tang Wulin dapat melihat orang yang masuk karena dia melihat ke arah Qiangu Dongfeng. Sebenarnya, dia sudah bisa merasakan kehadirannya lebih awal. Dia telah terganggu oleh situasi saat ini sehingga dia tidak memperhatikannya. Gu Yuena berjalan ke sisi Qiangu Dongfeng. Dia mengangkat tangan kanannya. Aliran cahaya perak yang mempesona bersinar sekali dan berubah menjadi tombak di genggamannya. Ketika tombak naga perak putih muncul, molekul di udara menjadi padat secara instan. Molekul-molekul itu bahkan memiliki tekstur yang lengket. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah senjata dewa. Itu adalah tombak naga perak. Tang Wulin linglung saat melihat tombak itu. Itu adalah tombak naga perak milik Na-Er di masa lalu. Sejak transformasi yang melibatkan Gu Yue dan Na-Er, dia selalu merasakan tarikan misterius di hatinya. Dia merasakan aliran emosi campur aduk saat melihat tombak naga perak. Fluktuasi emosi yang intens dalam dirinya seketika menyebabkan munculnya konkretisasi pikiran yang bisa dilihat di sekitarnya. Untungnya, dia menyadarinya tepat waktu. Dia segera mengendalikan emosinya sehingga adegan dirinya dan Na-Er di tepi pantai tidak muncul. Qiangu Dongfeng berkata, Gu Yuena adalah salah satu dari 4 roh di pagoda jiwa kita. Dia dipromosikan ke posisi wakil guru pagoda baru-baru ini karena peningkatan basis kultivasinya. Secara kebetulan, tombak naga perak miliknya memiliki efek penindasan yang sangat kuat terhadap makhluk abisal. Itu pasti memainkan peran penting di medan perang. Karenanya, saya pikir dia layak menjadi inti lainnya. Jika Anda pernah melihat festival Just for Us Pause Festival Roh di masa lalu, Anda seharusnya melihat